Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Indah Mawaddah. Saya di sini ingin memberikan perkembangan informasi mengenai tanaman kangkung saya yang sudah berumur 3 minggu. Yang pertama saya ingin memberikan informasi pada polybag yang sudah diberi pupuk kompos. Pada tanaman yang pertama, pada batang pertama, tingginya sekitar 31 cm dengan jumlah daun ada 12, cabangnya ada 12. Sedangkan pada batang yang kedua, tingginya 31 cm, daunnya ada 10 dan cabangnya ada 2. Sedangkan yang di polybag yang kedua, pada batang pertama tingginya yaitu 43 cm, daunnya ada 13, cabangnya ada 10. Pada batang yang kedua, tingginya sekitar 32 cm, dengan daun ada 8 dan cabangnya ada 6. Pada yang ketiga, yaitu tingginya 25 cm, daunnya ada 9, cabangnya ada 9. Dan di sini kita bisa melihat pada tanaman yang tidak diberi pupuk kompos. Pada batang yang pertama, tingginya yaitu 27 cm dengan jumlah daun ada 14 dan cabangnya ada 10. Pada batang yang kedua, tingginya 32 cm dengan jumlah daun ada 10, cabang ada 10. Dan yang ketiga yaitu ada 35 cm tingginya, daunnya ada 10, cabangnya ada 10. Pada pot yang kedua, kita bisa melihat tinggi pada batang yang pertama yaitu 32 cm dengan jumlah daun ada 12 dan cabang ada 12. Tingginya yang di sebelah kanan lagi 30 cm dengan daun 12, cabang 12. Dan pada batang yang ketiga, dengan tinggi 29 cm, daun ada 9 dan cabang ada 11. Di sini kita bisa melihat perbedaan langsung pada tinggi pada kangkung lebih tinggi bagi pupuk kompos daripada yang tidak diberi pupuk kompos. Dan saya di pada minggu ketiga ini saya belum melihat penyakit pada tanaman kangkung saya. Baik, di sini saya ingin memberikan informasi pada tanaman kangkung saya yang sudah berumur 4 minggu. Pada polybag yang pertama, pada batang yang pertama yaitu tingginya sekitar 33 cm dengan daun ada 12 dan cabangnya ada 12. Sedangkan pada batang yang kedua, tingginya 31 cm dengan daun ada 10 dan cabangnya ada 8. Pada batang yang ketiga, tingginya sekitar 25 cm dengan daun 9 dan cabangnya ada 9. Polybag yang kedua dengan pengaruh pupuk kompos yaitu tingginya sekitar 25 cm dengan daun 9 dan cabang 9. Sedangkan pada yang keduanya pun berukuran sama. Selanjutnya pada polybag tanpa pemberian pupuk kompos. Pada batang yang pertama, tingginya 27 cm dengan daun ada 14 dan cabang ada 10. Pada tanaman yang kedua, 26 cm dengan daun ada 10 dan cabangnya ada 10. Sedangkan pada polybag yang kedua tanpa pemberian pupuk kompos dengan tinggi batang 32 cm dengan daun 12 dan cabang 12. Pada yang batang yang kedua tingginya 32 cm dengan daun 12 dan cabangnya ada 12. Berikut sekian dari laporan kangkung saya yang sudah berumur 4 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rani Indah Mawaddah. Saya di sini ingin memberikan laporan tanaman kangkung saya yang sudah berumur 5 minggu. Yang pertama yaitu pada pot yang diberi pupuk kompos. Pada batang yang pertama, tingginya sekitar 47 cm dengan daun 26 dan cabangnya ada 20. Dan pada batang yang kedua, tingginya 64 cm dengan jumlah daun ada 22 dan 11 cabang. Yang pada pot yang satunya lagi, tinggi daunnya 30 cm
dengan tinggi 50 cm dengan jumlah daun 30 dan cabangnya 30. Dan pada batang yang ketiga dengan tinggi 32 cm dengan jumlah daun ada 25 dan cabangnya 12. Dan di sebelah sini ada tanaman kangkung yang tanpa pemberian pupuk kompos. Pada batang yang pertama dengan tingginya ada 41 cm dengan jumlah daunnya ada 25 dan cabangnya ada 20. Pada batang yang satunya lagi dengan tinggi 42 cm jumlah daun ada 20 dan cabangnya ada 20. Pada batang yang ketiga tingginya 41 cm jumlah daunnya ada 15 dan cabangnya 15. Dan yang kedua tanpa pemberian kompos. Pada batang yang pertama dengan tinggi 47 cm dengan jumlah daun 26 dan cabangnya ada 20. Pada batang yang kedua tingginya 32 cm dengan jumlah daun ada 21 dan cabang 21. Pada batang yang ketiga dengan tinggi 35 cm jumlah daun 20 dan cabang 20. Di sini saya belum melihat adanya penyakit pada tanaman kangkung saya. Dari beberapa minggu yang sudah saya lakukan penelitian kangkung dengan pemberian pupuk kompos, dapat dilihat bahwa pemberian pupuk kompos lebih subur dibandingkan dengan tanaman tanpa diberi perlakuan pupuk kompos. Di sini kita bisa melihat bahwa pupuk kompos saya bagi adalah pupuk kandang. Pupuk kandang yaitu digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kadar bahan organik tanah dengan menyediakan hara lebih lengkap dan faktor-faktor pertumbuhan lainnya yang biasanya tidak disediakan oleh pupuk kimia atau pupuk anorganik. Pemberian pupuk kandang dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan lingkungan tumbuh, yaitu dapat meningkatkan areasi, kemampuan menahan air,